Halo teman-teman dan sobat YouTube dimanapun berada, jumpa kembali di info hukum seputar desa. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai tugas dan fungsi serta kewenangan, hak dan kewajiban kepala desa berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Nah, ini menarik untuk kita bahas dan sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sobat sekalian. Nah, seperti apa penjelasannya? Markus, mari kita kupas. Nah, Bapak Ibu dan Sobat sekalian, seperti kita ketahui sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bahwa ada beberapa yang menjadi tugas, hak, wewenang, dan kewajiban kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Yaitu yang pertama, menyelenggarakan pemerintahan desa. Yang kedua, melaksanakan pembangunan desa. Yang ketiga, pembinaan kemasyarakatan desa. Dan yang keempat, pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian sebagai kewenangan kepala desa, yaitu yang pertama, memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang kedua, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Yang ketiga, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa. Yang keempat, menetapkan peraturan desa. Yang kelima, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa. Yang keenam, membina kehidupan masyarakat desa. Yang ketujuh, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Yang kedelapan, membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa. Yang kesembilan, mengembangkan sumber pendapatan desa. Yang kesepuluh, mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Yang kesebelas, mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa. Yang kedua-belas, memanfaatkan teknologi tepat guna. Yang ke-13, mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Yang ke-14, mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ke-15, melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian sebagai hak kepala desa, yaitu yang pertama, mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa. Yang kedua, mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa. Yang ketiga, menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan. Yang keempat, mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan. Dan yang kelima, memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa. Nah, kemudian sebagai kewajiban kepala desa, yaitu yang pertama, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Yang ketiga, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Yang keempat, menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender. Yang keenam, melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien
bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Yang ketujuh, menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa. Yang kedelapan, menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik. Yang kesembilan, mengelola keuangan dan aset desa. Yang kesepuluh, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa. Yang kesebelas, menyelesaikan perselisihan masyarakat desa. Yang kedua-belas, mengembangkan perekonomian masyarakat desa. Yang ke-13, membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa. Yang ke-14, memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa. Yang ke-15, mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. Yang ke-16, memberikan informasi kepada masyarakat desa. Yang ke-17, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati atau wali kota. Yang ke-18, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati atau wali kota. Yang ke-19, memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. Dan yang ke-20, memberikan dan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran. Jadi itulah beberapa yang menjadi tugas, wewenang, hak, dan kewajiban kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi demikian, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sobat sekalian. Sampai ketemu pada video berikutnya. Markus, mari kita kupas.